Welcome to Artocles. Mungkin lagi pada sibuk semua nih menjelang Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi. Tetap jaga kesehatan dan utamakan keselamatan bagi kalian yang sedang berada di perjalanan menuju kampung halaman masing-masing. Muhammad Ian adalah seorang pemuda kelahiran bulan Oktober 2000 yang tinggal di wilayah Batu Licin, Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang sering kena omel sama ibunya karena dianggap sebagai pemalas, nakal, dan tidak berguna. Soalnya dulu disuruh sekolah aja males dan lebih memilih main sama teman-temannya. Dia juga sering ngumpul untuk mabuk atau nyolong motor bersama grupnya yang gak jelas juga tiap hari kerjanya ngapain. Makanya sering dibawelin mamanya dan perseteruan dengan sang ibu terjadi hampir setiap hari. Orang tua Ian sendiri bekerja sebagai penjual makanan serta minuman yang bisa dipesan atau makan di situ dengan kondisi tempat serba sederhana. Terakhir di bulan Mei dan Juni 2022, karena keuangan semakin menipis, akhirnya Ian gak bisa kemana-mana dan cuma di rumah aja karena dia pun menganggur. Minta-minta duit gak dikasih kecuali mau ngebantu ibunya berdagang. Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 jam 1 siang, Ian mendapat pemesanan 3 gelas es teh ke tetangga sebelah rumahnya yang minta diantarkan langsung. Pergilah pemuda tersebut ke rumah itu dan disuruh masuk ke dalam kamarnya, bertemu dengan Ibu Nur Laila usia 39 tahun yang merupakan anak dari si pemilik rumah. Ian kenal sama Nur Laila sejak dulu, namun emang udah jarang muncul karena perempuan tersebut tinggalnya ngikut suami di luar kota. Saat itu Nur Laila sedang berkunjung menemui ibunya bersama kedua putranya. Disuruhlah si Ian menaruh 3 gelas es teh tadi di lantai kamar, sementara wanita tersebut merogoh tas untuk mencari dompetnya. Sampai tanpa sengaja saat berbalik badan, kaki Nur Laila menyenggol 2 gelas teh sampai tumpah, lalu marah-marah kenapa Ian naruhnya di lantai tengah. Ya pasti kena senggol lah, harusnya agak pinggiran dong. Pokoknya dia nggak mau bayar, disuruh minta ganti yang 2 gelas. Pemuda itu ikutan tersulut emosi karena tadi kan ditanya, taruh sini ya, diiyain, makanya letak di situ. Lagian kalau ngambil es yang baru, entar Ian takut diomelin mamanya karena pernah kena marah juga saat numpahin teh orang, dikira bikin rugi. Dia dianggap tidak berguna oleh sang ibu, tapi tetap saja Nur Laila nggak mau tahu. Pokoknya nggak akan ngebayar teh yang tumpah tersebut sebab dianggap kesalahan si Ian. Nih bayar 1 gelas yang masih utuh aja. Dengan cekatan didorongnya tubuh Nur Laila ke kasur dan mulai mencekik dari belakang tubuh wanita tersebut. Nur Laila berteriak sekuat tenaga, namun yang muncul malah kedua anaknya yang berusia 6 dan 4 tahun. Bocil-bocil itu berusaha menolong emaknya dengan memukul dan menendang kaki Ian. Ternyata pemuda tersebut selalu ngebawa pisau dapur di pinggang celana belakang yang kemudian dikeluarkanlah benda itu lalu menyerang kedua bocah bergantian di bagian dada serta leher sampai terluka parah. Setelahnya kembali menyerang Nur Laila dengan tangan kiri menjambak rambutnya dan tangan kanan membeset leher perempuan itu dengan cukup sadis. Ibunya Nur Laila sempat melihat Ian saat pemuda tersebut kabur dari rumahnya, lalu langsung meminta tolong kepada tetangga. 1 putra dinyatakan meninggal di lokasi kejadian, 1 lagi meregang nyawa saat dalam perjalanan ke rumah sakit Husada Tanah Bumbu. Kondisi Nur Laila sendiri parah banget dan sempat menjalani masa kritis hingga menghembuskan nafas terakhir 3 hari kemudian pada Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 1.35 dini hari waktu Indonesia Tengah. Sebenarnya Ian sudah ditangkap oleh pihak kepolisian setelah 2 hari buron di rumah kawannya yang ada di desa Penyolongan dan terletak di tengah-tengah perkebunan sepi. Dia tidak berkutik lalu mengakui kesalahannya, bahkan mengatakan saat peristiwa dirinya sedang dalam pengaruh alkohol hingga hilaf waktu menghabisi Nur Laila dan kedua putranya karena hal sepele tumpahnya es teh yang dijual. Masalah pisau emang selalu dibawa kemana-mana karena
karena ternyata sudah jadi kebiasaan orang Banjar sering bawa sajam di saku ataupun pinggang celana belakang. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, akhirnya Hakim Ketua Satriadi di Pengadilan Negeri Daerah Batu Licin Tanah Bumbu menuntut pemuda berusia 22 tahun tersebut atas pelanggaran pasal 338 KUHP mengenai penghabisan nyawa, lalu menjatuhi hukuman nyawa ganti nyawa kepada Muhammad Ian karena perbuatannya terbilang keji dengan 3 orang korban. Dirinya akan tetap dikurung dalam tahanan sampai eksekusi dilakukan. Buat kamu pecinta kisah-kisah kriminal, kita kenalan lagi yuk sama channel yang super seru bernama Mabar Kriminal. Bisa bikin pikiran kita traveling karena nyimak kasus yang di luar ekspektasi tetangga. Kisah-kisah unik tapi tetap bikin adrenalin kamu terpacu kencang dengan kasus yang bikin kita siksak shock. Yang pasti menjadi salah satu channel andalan seputar dunia kriminal yang di luar nalar manusia. Ekspektasi dan realita emang gak selalu sama, makanya wajib menambah wawasan agar kita tetap terselamatkan. Abis nonton videonya Bang Artokles, jangan lupa mampir ke Mabar Kriminal agar pengetahuan kamu tidak tertinggal. Wanita ini bernama Baikal Chadra Abal, kelahiran tahun 1976, yang berasal dari wilayah Ulaanbaatar, negara Mongolia. Baikal tumbuh di sebuah panti asuhan, kemudian masa remajanya sempat diadopsi oleh pasangan suami istri yang membuka kursus menari. Dia pun sempat ikut bergelut dalam dunia tari sampai ikut balet di atas salju. Namun semua mimpinya untuk bisa menjadi profesional dancer kandas saat Baikal dibawa kabur oleh pacarnya ke kota Moron ketika masih berusia 19 tahun. Kemudian hamil dan memiliki seorang putri pada bulan Agustus 96 di saat berusia 20. Ternyata sang cowok nggak mau bertanggung jawab, pergi begitu aja hingga membiarkan Baikal yang mengurus anak seorang diri. Dia pun kembali ke kota Ulaanbaatar lalu bekerja double sebagai karyawan binatu sekaligus cleaning service sebuah klub malam yang lama-kelamaan ngasih kesempatan lagi untuk menjadi penari di klub tersebut dengan pakaian serba minim. Resikonya sang putri pun tumbuh secara beringas karena sering lepas dari pengawasan Baikal. Bahkan ketika kehidupannya sebagai penari klub semakin menjanjikan, putrinya malah kabur sama cowok hingga tidak meneruskan pendidikan SMA-nya. Tapi segala hal memang ada masanya. Tahun 2017 ketika sudah berumur 41, ternyata jam kerja Baikal sebagai penari semakin habis. Biasanya dia tampil per minggu bisa 7-10 kali. Sekarang bisa dikatakan tidak ada. Palingan sesekali sebagai penari cadangan, kalau ada penari muda di klub yang mendadak tidak hadir karena sakit, disitulah dia maju menggantikan. Padahal meski sudah berkepala 4, tapi kulitnya masih kencang, gerakan sangat lincah dan penampilannya selalu menggoda, tidak kalah sama mereka yang berkepala 2. Namun dunia hiburan kan emang begitu, menomorsatukan yang seger-seger karena selera pasar cepat berubah. Palingan kerja yang masih bisa dijalani oleh Baikal di klub tersebut adalah menemani para tamu hidung belang yang kesepian untuk minum anggur atau karaoke, bantu-bantu bagian marketing jualan minuman beralkohol supaya ada komisinya untuk bertahan hidup. Pada bulan September 2017, mendadak putrinya hadir kembali dengan berita yang agak mengagetkan, yaitu hamil tanpa suami. Baikal sempat nangis karena kok nasib sang putri mirip sama dia, nggak ada bedanya. Sama-sama mengandung saat usia muda tanpa ikatan pernikahan dan juga dalam keadaan miskin. Terpaksa dong harus dinafkahin dan lahirlah sang cucu di penghujung Februari 2018 ketika usia putrinya 22 dan Baikal pun menjadi nenek muda, udah punya cucu saat berumur 42. Banyak yang gak percaya dia sudah menjadi oma dengan penampilan masih seperti anak gadis. Semenjak bulan Maret 2019, sang putri menjalin hubungan dengan karyawan sebuah restoran sup mie Goril Taishol, yakni seorang pemuda berusia 23 tahun yang bernama Zagas Soserbaram yang sering mampir ke rumah untuk nganter makanan ataupun kencan. Baikal gak suka sama Zagas
karena dianggap miskin gak akan bisa merubah nasib putri serta cucunya. Disuruh cari cowok lain aja yang kaya raya, jangan yang begeng, muka ingusan dan kaku seperti Zagas. Malah diturutin sama sang putri. Justru selanjutnya Zagas jadi ngincer dan ngikut kemanapun Baigal pergi saat malam karena penasaran dengan tampilan minim serta dada segar milik perempuan tersebut. Diajakin ke klub malam tempatnya bekerja dan mulai belajar minum alkohol. Besokannya Zagas dimarahin oleh bosnya, dilarang untuk pergi ke rumah Baigal atau klub malam. Jika masih melawan akan dipecat katanya. 4 bulanan gak pernah ketemu lagi, jadi penasaran dan kaget saat Zagas lewat depan rumah sambil melambaikan tangannya. Disuruh mampir dan ternyata pemuda itu bilang dia akan segera menikah nanti di akhir tahun 2019. Ya udah, kalau udah mau kawin sering-sering mampirlah ke sini supaya diajarin yang enak-enak sebelum hilang keberjakaan oleh istri resminya, kata Baigal, supaya entar di malam pertama enggak kebingungan kayak anak marmut. Zagas ketakutan karena dia dan calon istrinya kan baru tunangan, sekaligus diurapi dengan sumpah tidak akan berbuat tercela dengan orang lain dan membuat janji suci di hadapan pendeta. Makanya tawaran nenek tersebut yang menggiurkan ditolaknya pelan-pelan karena kalau ketahuan sama tunangannya bakal berabe, malah bisa batal kawinnya. Baigal terus aja menggoda sambil bilang gak akan ada yang tahu, ini hanya antara mereka berdua aja, namun tetap ditolak. Sampai akhirnya secara terus-menerus Baigal ngirim pesan dan nelponin laki-laki tersebut yang berhasil juga datang ke rumahnya pada hari Minggu malam tanggal 18 Agustus 2019. Zagas dicekokin minuman beralkohol sampai pikirannya tidak jernih lagi, kemudian diajakin main kasur sama Baigal sambil direkam. Hal ini terjadi lagi keesokan harinya. Sebenarnya agak bingung ya, karena dulu Baigal gak suka ngelihat Zagas berhubungan dengan putrinya, tapi kok malah menggagahi pemuda tersebut. Nah sebaliknya si Zagas nolak dan takut diapa-apain, namun setiap kali di SMS malah datang dengan cekatan. 2 hari kemudian, Baigal berhasil mengutak-atik handphone Zagas dan berhasil mendapatkan nomor handphone calon istri pemuda itu, kemudian mengirim beberapa video saat berhubungan dengan lelaki tersebut. Tersebarlah kemana-mana, hingga dalam waktu 24 jam aja, udah heboh dan rencana perkawinan langsung dibatalkan. Pertunangannya putus, bikin Zagas stres, lalu mengamuk. Dia bawa video tadi ke kantor polisi, karena jelas nampak bahwa kondisinya saat berhubungan sedang mabuk, tidak terkontrol di bawah pengaruh alkohol, dan apa yang dilakukan oleh Baigal adalah perbuatan tercela sepihak, bukan karena sama-sama mau. Perempuan itu sempat dipanggil oleh pihak kepolisian Kota Ulaanbaatar namun berhasil menepis tuduhan karena ada bukti SMS yang menunjukkan bahwa Zagas menyetujui datang ke rumah Baigal untuk bermesraan dengan janji tidak akan diketahui calon istri serta keluarganya. Ini aja udah nunjukin hubungan kasur itu terjadi atas dasar sama-sama mau, meskipun kemudian harus dicekokin minuman dulu. Intinya laporan Zagas dimentahkan dan Baigal pun pulang dengan langkah centilnya. Keadaan tersebut memicu amarah karena keluarga dan calon istrinya sekarang gak percaya dengan omongannya. Zagas merasa terjebak hingga depresi, lalu diam-diam mendatangi rumah Baigal pada Rabu malam jam 11 tanggal 28 Agustus 2019 dengan membawa gunting jahit yang panjang serta tajam. Ketika pintu dibuka, langsung didorongnya si nenek muda itu ke dalam dan tanpa sempat ngomong apa-apa, segera gunting tersebut dihujamkan pada bagian bawah rahang Baigal beberapa kali sampai menembus ke dalam mulutnya. Saat itu Baigal memang sedang sendirian di rumah dan gak bisa teriak akibat serangan mendadak Zagas bikin lidahnya gelu. Setelah itu pemuda tersebut pun mendatangi rumah tetangga sebelah ngasih tahu bahwa nyawa Baigal sudah melayang akibat perbuatannya. Tolong teleponin polisi segera karena dia pun ingin menyerahkan diri. Dalam waktu 20 menitan, baik pihak berwajib dan ambulans rumah sakit
datang sekaligus memastikan bahwa nyawa Baikal memang tidak terselamatkan. Dia menghembuskan nafas terakhir di usia ke-43 tahun. Zagas mengungkapkan motif perbuatannya karena sudah digagahi sebanyak 2 kali oleh nenek centil Baikal dan siap menerima semua konsekuensi dari tindakannya tersebut. Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, hakim dan juri di Pengadilan Tinggi Wilayah Ulaanbaatar negara Mongolia menjatuhi hukuman penjara seumur hidup pada lelaki itu atas perencanaan kejahatan menghabisi nyawa orang lain. Sementara putri dan cucunya Baikal mengalami kecelakaan saat sidang masih berlangsung di bulan Desember 2019 kemarin, hingga keduanya pun tidak terselamatkan dan menyusul si nenek ke alam baka. Cukup menyedihkan memang. Bagaimana menurut kamu, mana dari 2 kisah akibat alkohol tadi yang paling bikin mengelus-ngelus dada? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.